Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merestui skema penyaluran dana pensiunan PNS diubah dari Pay As You Go menjadi fully funded alias iuran pasti. Sudah sejak lama pemerintah memang berencana mengubah skema iuran PNS. Saat ini skema pensiunan PNS adalah Pay As You Go, di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sementara itu, pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Nah, itulah informasi sekilas terkait dengan Sri Mulyani telah menyetujui terkait dengan skema pensiun fully funded yang mana akan diterapkan bagi pensiunan. Berita ini disampaikan oleh salah satu media nasional di Indonesia terkait dengan skema pensiunan yang telah disetujui oleh Sri Mulyani atau telah mendapat restu dari Sri Mulyani. Lantas kapan skema pensiun ini akan mulai diberlakukan bagi pensiunan PNS? Marilah kita simak berita selengkapnya dalam video kita kali ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merestui agar skema penyaluran dana pensiun pegawai negeri sipil PNS diubah dari PSUGO menjadi fully funded alias iuran pasti. Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, mengemukakan pemerintah memang mengusulkan untuk menerapkan skema fully funded untuk pensiunan PNS. Skema ini dianggap lebih realistis ketimbang skema Pay As You Go. Menkyu mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti, membawa manfaat win-win, kata Prastowo. Sudah sejak lama pemerintah memang berencana mengubah skema iuran PNS. Saat ini, skema pensiunan PNS adalah Pay As You Go, di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sementara itu, pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay atau THP yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantungi 1 miliar rupiah. Hal ini juga mendapatkan dukungan BPK. Kita ingin pemerintah yang mendukung rakyat dan melalui APBN belanja yang tepat sasaran terus dilakukan, katanya. Rencana perubahan skema pensiun PNS ini sudah dibahas di pemerintahan sejak 2019 silam dan direncanakan bisa diimplementasikan pada 2020 pada waktu itu. Namun, rencana tersebut tak kunjung terrealisasi karena terhalang pandemi COVID-19. Ini konstruksi hukum yang kita pikirkan kalau secara teknis mungkin bisa. Tapi gimana perjanjian yang sudah dibuat sekian tahun? Belum tentu semuanya oke. Karena ini individual sekali, jelas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny pada waktu itu. Adapun jika tidak ada aral melintang, maka perubahan skema iuran pasti bagi pensiunan PNS akan diberlakukan. Namun hingga kini pembahasan hal tersebut masih berada di lintas kementerian dan lembaga pada waktu itu. Cahyo Kumolo, ex-Men Pan-RB, pernah mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapat tunjangan pensiun hingga 1 miliar kala itu. Cahyo mengaku sudah melakukan diskusi dengan PT Taspen terkait kemungkinan PNS mendapatkan tunjangan
hingga 1 miliar rupiah. Pemerintah terus mengkaji secara terus-menerus perubahan skema dana pensiun bagi ASN dari sistem PSU-GO menjadi fully funded. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan langkah ini muncul sebagai respon atas kekhawatiran mengenai tingginya beban APBN dalam membiayai pensiun ASN yang semakin meningkat setiap tahunnya. Di tengah peningkatan belanja negara, terutama untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13, pemerintah merasa perlu melakukan reformasi sistem pensiun agar lebih berkelanjutan dan efisien di masa depan. Skema lama yang dikenal dengan PSU-GO memungkinkan pensiunan ASN mendapatkan uang pensiun dalam jumlah kecil, namun rutin setiap bulan, bahkan hingga meninggal dunia. Tidak hanya itu, manfaat pensiun juga terus berlanjut kepada ahli waris, seperti janda atau duda dari ASN tersebut. Meskipun memberikan kepastian bagi pensiunan dan keluarganya, sistem ini membebani negara karena seluruh biaya dibayarkan langsung dari APBN tanpa cadangan dana yang terkelola secara khusus. Sebagai alternatif, skema baru yang dikaji adalah sistem fully funded, yang pada prinsipnya serupa dengan sistem asuransi atau investasi. Dalam sistem ini, seluruh dana pensiun ASN akan dikumpulkan selama masa kerja dan dikelola secara profesional. Ketika ASN memasuki masa pensiun, seluruh dana yang terkumpul selama masa pengabdiannya akan dibayarkan dalam satu kali pencairan, tergantung jumlah kontribusi dan hasil kelola dana tersebut. Skema fully funded ini dinilai lebih efisien dalam jangka panjang. Pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran pensiun bulanan seumur hidup, tetapi hanya membayarkan sesuai dana yang telah disisihkan dan dikelola. Sementara itu, pemerintah juga telah memastikan bahwa komponen pembayaran THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam dana alokasi umum kepada pemerintah daerah. Dalam DAU tahun 2024, sebesar 250,8 triliun, telah diperhitungkan dana sebesar 35,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN daerah, termasuk THR dan gaji ke-13. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan pembayaran pegawai sejak awal perencanaan anggaran. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi nasional. Lantas, kapankah pemberlakuan skema pensiun fully funded ini yang digadang-gadang bisa membuat para pensiunan mendapatkan hingga 1 miliar akan diberlakukan? Mari kita tunggu informasi terbarunya dari Sri Mulyani sampai Sri Mulyani merilis aturan pemberlakuan skema fully funded bagi pensiunan ataupun PNS.